Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Denika, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi kelas D. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua yang telah berkenan untuk menonton video pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa menyampaikan materi pada video kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai konsep pendapatan. Saya Disi Mustaqifatin selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Desi Mustaqifatin, dengan NIM 202012069. Selanjutnya, yaitu Amanda Khairatun Al-Amin, dengan NIM 202012097. Dan yang ketiga, yaitu Vina Berliana Novitasari, dengan NIM 202012159. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai karakteristik dari pendapatan. Next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendapatan. Pendapatan itu merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai produk perusahaan. Di sini artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau cost yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, pendapatan ini diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Pendapatan dapat diklasifikasikan dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep aliran masuk, yaitu aliran masuk aktiva dan kenaikan aktiva. Yang kedua yaitu konsep aliran keluar, yaitu aliran keluar barang dan jasa, penjualan barang, dan penyerahan jasa. Nah, dari definisi tersebut diperoleh karakteristik dari pendapatan. Yang pertama yaitu aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang menerus. Yang ketiga, yaitu penurunan atau pengurangan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas. Yang kelima, produk perusahaan. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang kedelapan, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya yaitu pendapatan dan untung. Nah, kenaikan jumlah rupiah aktiva berasal dari yang pertama yaitu transaksi modal dengan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau kreditor dan pemegang saham. Yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan, atau temuan. Yang keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Nah, ada 3 alasan yang mendukung perlakuan ini, yaitu yang pertama, pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Yang kedua, potongan yang diklasifikasikan dari total pendapatan, potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi, apabila jumlah potongan tidak material,
maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. Yang ketiga, yaitu penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Next. Yang ketiga yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan atau earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu realisasi pendapatan. Proses realisasi pendapatan dimulai oleh dua kejadian. Yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah, dan yang kedua, diperolehnya aktiva lain atau biasanya aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Yang pertama, kriteria pengakuan pendapatan. Menurut FASB tahun 1980 dalam SFAC nomor 5, kriteria tersebut meliputi yang pertama, telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan terrealisasi, di mana barang hasil pertukaran dapat segera diubah atau dikonversi menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Kedua, pendapatan telah terbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Kriteria pengakuan pendapatan yang lebih bersifat teknis dikembangkan oleh KAM pada tahun 1990. Yang pertama, keterukunan nilai aktiva. Kedua, terjadinya transaksi. Ketiga, proses pembentukan pendapatan telah selesai. Next. Saat pengakuan pendapatan, dalam memperhatikan konsep dan kriteria pengakuan pendapatan yang telah dibahas, berikut ini akan dibahas saat pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Kedua, pendapatan diakui saat produksi selesai. Ketiga, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Dan keempat, pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Yang pertama yaitu pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran kos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya pendapatan dapat ditaksir berdasarkan akumulasi kos yang terjadi selama penyelesaian pekerjaan. Taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, berdasarkan presentasi biaya. Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan. Kedua, berdasarkan presentase penyelesaian fisik, yaitu presentase penyelesaian fisik biasanya didasarkan pada tahap kemajuan proyek. Next. Yang kedua, pendapatan diakui saat produksi selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai. Yang pertama, harga jual dapat ditukarkan dengan cukup tepat. Kedua, tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Ketiga, kos produk sulit untuk ditentukan. Dan keempat, satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan atau barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan pada saat penjualan, di mana pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada ulasan yang ada, di mana pengertian dan konsep pendapatan seperti yang diajukan oleh Paton dan Middleton. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan merupakan jumlah nominal yang menyatakan produk akhir operasional. Oleh karena itu, harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang memungkinkan aliran kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva atau sebaiknya berupa kas atau piutang. Masalah lain yang sering muncul dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan antara lain, yang pertama, biaya setelah penjualan, yang kedua, hak pembagian barang, dan yang terakhir, penjualan jasa. Pengakasan pendapatan pada saat kas diterima. Dalam hal terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan timbul dari penjualan barang atau jasa. Pengakuan pendapatan dapat diturunkan atau diterimanya kas. Pengakuan pendapatan dengan cara demikian terpaksa dilakukan dengan cara realisasi tidak seluruhnya dipenuhi, terutama dalam pengukuran pendapatan. Alasan yang mendukung penggunaan dasar penerimaan kas untuk pengukuran berasal dari penjualan angsuran didasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aktiva yang merupakan pendapatan murni atau dapat dibelanjakan. Yang kedua, semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar kemungkinan piutang tidak tertagih. Dan yang terakhir, biaya sesudah penjualan, terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sesudah penjualan untuk jenis penjualan kredit. Yang kelima yaitu pendapatan menurut IFRS. Di mana penjualan barang pada paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikasi dan kepemilikan barang tersebut. Kedua, entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiakan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Penyediaan jasa yaitu pada paragraf 20 dan 26 IAS 18 jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Yang kedua, manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Dan yang terakhir, pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang telah diakui dan akan ditutup atau recoverable. Selanjutnya yaitu pendapatan saat produksi. Adalah memungkinkan pengakuan pendapatan saat produksi, terutama pada produk pertanian atau IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditi seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengaku pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyarankan barang di masa datang dengan harga jual tetap atau fixed.
Dengan cara ini, resiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik, sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat mineral produksi dan siap dikirim sesuai forward kontrak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.